kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Dalam peranannya sebagai salah satu alternatif untuk pengobatan berbagai macam penyakit. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Alhamdulillah, atas izin Tuhan, sampai dengan hari ini lebih dari 30.000 pasien yang telah merasakan manfaat daripada teknik pengobatan ini. Saya penderita vertigo selama 6 bulan. Setelah 6 bulan saya dirawat 2 minggu, tidak ada kesembuhan. Saya berobat dengan Pak Suni 2 kali terapi, saya sudah mulai sembuh. Sampai kali kelima saya sembuh total. Ya, dengan terapi kolbu ini saya merasa puas ya, saya sembuh. Jadi saya sangat bersyukur banget sama Tuhan. Pertamanya saya habis ngelahirin, dapat 40 hari, langsung sakit, terasa kepala pusing, dada debar-debar, terus takut berlebihan, gelisah, langsung pergi ke dokter, di ronsen katanya ada penyakitnya, terus ke alternatif, udah, tapi nggak ada perubahan. Langsung saya nyoba kesini, alhamdulillah rasanya tenang, enteng, ke badan tenang, nggak gelisah lagi. Tidur biasanya nggak bisa tidur, sekarang udah alhamdulillah nyenyak tidurnya. Kami tidak menggunakan obat, kami tidak menggunakan jamu, kami tidak menggunakan jarum suntik, kami juga tidak menggunakan pijat-pijat, kami tidak menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu, dan kami tidak menggunakan bantuan jin. Sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali jumpa dengan saya di acara Medika Natural Malam, sebuah program yang menawarkan solusi alternatif untuk kesembuhan dan kesehatan prima secara alami. Dan di studio telah hadir yaitu Ustadz kita di setiap malam Selasa ini, yaitu Ustadz Sony Sutrisna. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Insyaallah, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Baik, bagi Anda pemirsa yang ingin live interaktif bersama kami di 0215155111, dan tema kita adalah yaitu malam Lailatul Qadar. Nanti kita akan tanya dan berbincang bersama Ustadz Sony di sini. Dan bagi Anda yang mungkin ingin langsung datang ke terapi Ustadz atau mungkin pengobatannya Ustadz Sony Sutrisna, Anda bisa langsung datang. Nanti saya akan kasih tahu alamatnya, karena di pengobatan Ustadz Sony Sutrisna tanpa obat, tanpa pijat, tanpa disuntik ataupun tanpa yang lain-lain ya. Dan nanti kita akan kembali lagi setelah komersial berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Medika Natural Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
buat menstabilkan keempat ban yang ada di dunia, yaitu lebar bannya, tinggi bannya, juga ukuran ringnya. Next, Real Magazine Real Action. See you guys. Yang termahal yang ada di seluruh dunia. Bangunan tua termegah di dunia. Pokoknya berita-beritanya menarik banget dan juga bermanfaat buat kamu. Pastinya setelah nonton Ada Saja kamu tambah pinter. Adalah laut beku yang dikelilingi oleh tanah. Ada saja. Hai. Kembali lagi di acara Medika Natural Malam dan masih bersama Ustadz Sony Sutrisna di sini. Dan bagi Anda yang ingin live interaktif di 0215155111. Baik, langsung kita akan mendengarkan penjelasan dari Ustadz Sony Sutrisna menurut pandangan Ustadz, yaitu makna dari tema kita di malam hari ini dalam malam Lailatul Qadar. Mungkin bisa dijelaskan Ustadz? Ya, terima kasih Mbak Aida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa JAK TV yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Para pemirsa, pada kesempatan yang berbahagia ini, di malam hari ini, izinkanlah saya ingin membawakan tema yaitu malam Lailatul Qadar. Saya pikir kita semua sudah mengetahui bahwa tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Khususnya kita sebagai umat Islam sangat meyakini bahwa di dalam bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat penuh dengan berkah. Dan di dalam bulan suci Ramadan itu juga insya Allah kita akan menemui juga malam Lailatul Qadar yang kita yakini sebagai malam yang lebih baik dari seribu bulan. Para pemirsa JAK TV yang berbahagia, timbul pertanyaan pada diri kita, bagaimana caranya agar supaya kita bisa hadir dan mendapatkan hikmah serta rahmat dari malam Lailatul Qadar itu. Adapun bagaimana cara mendapatkannya mungkin akan kita jelaskan pada segmen-segmen berikutnya. Nah, bisa dijelaskan mungkin Ustaz keutamaannya gitu. Kenapa kita harus memang menunggu malam Lailatul Qadar ini Ustaz? Ya, jadi kalau kita coba perhatikan bahwa malam Lailatul Qadar itu ditaruhnya di saat-saat terakhir di dalam bulan suci Ramadan. Karena itu timbul sebuah pertanyaan, bagaimana cara kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu? Para pemirsa JAK TV yang berbahagia, kalau kita coba perhatikan secara rangkaian bulan suci Ramadan yang 30 hari jumlahnya, di akhir dari 30 hari disambung lagi dengan hari raya Idul Fitri. Kita semua tahu, khususnya umat Islam, bahwa hari raya Idul Fitri, Fitri artinya suci. Ya, ini artinya apa? Ini artinya diharapkan setelah 30 hari kita berpuasa, diharapkan kita akan keluar menjadi manusia yang fitri, manusia yang suci. Nah, mari kita tarik kembali Fitri dalam kaitan untuk menuju malam Lailatul Qadar tadi. Ini artinya di dalam bulan suci Ramadan, selain kita harus menahan lapar dan dahaga, jangan lupa kita juga harus membersihkan hati kita. Yaitu apabila ada perasaan iri, ada perasaan dengki, ada perasaan buruk sangka, ada perasaan sombong, ada perasaan cemburu, itu harus kita bersihkan hati kita dari kotoran-kotoran hati itu selama bulan suci Ramadan tadi, sehingga diharapkan setelah selesai menjalani 30 hari, maka kita akan menjadi manusia yang berhati fitri. Jadi yang fitri itu adalah hatinya suci, hati fitri. Nah, kembali lagi kepada tema kita pada malam hari ini, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Saya pikir kita semua manusia pasti akan melewati malam Lailatul Qadar itu, karena jumlah bilangan pasti akan tetap sama.
sepakat ada 30 hari atau 31 hari. Jadi jumlah bilangan akan tetap sama. Namun pertanyaannya, bagaimana agar supaya kita bisa mendapatkan faidah atau rahmat dari malam Lailatul Qadar? Kalau misalkan semua orang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya tidak perlu lagi diperjuangkan karena semua orang bisa dapat. Orang tidak beragama pun juga akan melewati hari di mana malam Lailatul Qadar itu hadir. Namun karena dia tidak beriman, ya, maka dia tidak bisa mendapatkan faedah atau nikmat dari malam Lailatul Qadar. Nah, agar supaya kita bisa mendapatkan faedah atau nikmat dari malam Lailatul Qadar, maka kita harus di dalam bulan suci Ramadan, selain kita menahan lapar dan dahaga, kita harus membersihkan hati kita. Apabila ada iri, ada dengki, ada buruk sangka, ada sombong, ada cemburu, itu kita harus bersihkan. Sehingga pada saat malam Lailatul Qadar itu hadir, kita pun siap dengan hati yang bersih tadi. Insya Allah pada saat malam Lailatul Qadar hadir, pada saat itu hati kita bersih, insya Allah kalau kita berdoa, insya Allah akan cepat diijabah. Saya pikir demikian. Baik, nanti kita lanjutkan lagi. Mungkin kita akan tanya lagi sama Ustadz bagaimana cara kalau pas memang kita telah di dalam malam Lailatul Qadar ini, apa yang harus kita lakukan, doa apa yang harus kita panjatkan. Nanti kita akan bahas nanti sesaat lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Medika Natural Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikatakan aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan stres ya pemirsa. Wajahnya belasan alami itu gara-gara buah doang 3 kali sehari. Coba taruhan sama saya, ntar kulitnya lebih bercahaya. Double plak, jadi plak yang gampang pecah dari stres adrenalin tinggi. Namanya nggak apa-apa banget, makan organik aja. Kata dokter. buat menstabilkan keempat ban yang ada di dunia, yaitu lebar bannya, tinggi bannya, juga ukuran ringnya. Maxwell Magazine Real Action, see you guys. Kembali
Kembali lagi di acara Medika Natura malam bersama Ustadz Sony Sutrisna di sini dengan metodenya tanpa jamu, tanpa herbal, tanpa pincit, tanpa disuntik, hanya menggunakan air putih, minyak dan doa yang dipanjatkan. Langsung saja kita sapa ada penelpon di 0215155111. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Ya, dengan Ibu siapa tuh Mbak, siapa di mana? Dengan Ibu Nani. Ibu Nani di Ya. Tangerang. Silakan Ibu Nani, keluhannya apa? Suami saya sakit jantung ini, Bu. Suaminya sakit jantung, sudah berapa lama mungkin Ibu? Ya, sudah sekitar 8 tahunan ya. Sudah berapa, maaf? 8 tahun. 8 tahun. Dan Iya. kondisinya saat ini penyakit jantungnya bisa dikategorikan penyakit jantung apa, koroner atau apa, Bu? Penyumbatan. Penyumbatan di jantung. Iya. Baik, mungkin Ustadz ada yang ingin ditanyakan? Iya, dokter menyatakan sumbatannya karena apa ya? Kolesterol atau triglycerid atau apa? Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo Iya. Ibu Nani. Iya. Kata dokter itu penyumbatannya dikarenakan apa? Ini kurang jelas juga. Ini cuman udah 8 tahun ini. Belakangan ini sering bengkak kakinya. Ya, terakhir mungkin periksanya kapan? Dan dari medis sendiri kesimpulannya apa terakhir mungkin? Memang waktu itu dia bilang penyumbatannya karena kolesterol mungkin. Kolesterol. Iya. Baik, mungkin ada lagi Ustaz? Cukup. Cukup ya. Baik Ibu Nani, terima kasih Ibu Nani. Nanti akan diberikan solusinya seperti apa bersama Ustadz Sony Sutrisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nani, selamat malam. Jadi begini Bu, dalam kasus jantung yang biasa kita temukan ya, banyak sekali orang terfokus pada jantungnya saja. Padahal jantung tersebut kenapa terganggu, ini mesti kita cari permasalahannya. Baik bagi sebagian besar pasien yang kita tangani dalam kasus jantung, justru penyebab dari jantungnya bermasalah bukan ada di jantung, tapi justru ada tekanan di daerah kepala ya, mungkin bisa jadi karena faktor ada sumbatan ya, atau mungkin faktor karena ada penyempitan di kepala sehingga tekanannya jadi kuat sehingga jantungnya terganggu. Bisa juga karena faktor triglisida, kekentalan darah, atau karena faktor kolesterol. Jadi banyak sekali yang kita mesti cari. Yang saya pikir sebaiknya suaminya dibawa ya, datang ke terapi kolbu untuk kita lakukan pemeriksaan secara dini. Nah, dalam kasus jantung seperti ini sudah betul ya, sudah bagus sekali penanganannya ditangani oleh medis, ditangani oleh dokter, sudah sangat bagus sekali. Jadi kami di terapi kolbu kami tidak memberikan obat ya, jadi insya Allah aman, tidak ada komplikasi obat nantinya karena kami tidak memberikan obat. Obat monopoli dipegang oleh medis, dipegang oleh dokter. Nah, dalam kasus jantung seperti ini kami tidak berani ambil risiko pakai obat-obatan ya, karena jantung kan risikonya cukup besar kalau kita sampai salah penanganan. Nah, yang kami lakukan di terapi kolbu juga tidak pakai dipijat ya, karena kalau dipijat, salah dipijat juga saya pikir kurang baik ya. Jadi yang kita lakukan di sana hanya kita lakukan terapi di daerah kepala sama di daerah jantungnya. Ya, silakan kalau memang tidak terlalu jauh tempatnya, silakan datang. Walaupun memang penyakitnya sudah 8 tahun yang mungkin suaminya derita nih Ustadz. Iya, banyak sekali ya kasus-kasus jantung seperti ini memang kalau yang bertahun-tahun seperti itu artinya bahwa obat yang diberikan kan tidak memberikan efek ya, tidak memberikan dampak, makanya ceritanya jadi panjang gitu seperti itu. Tapi sekali lagi bahwa obat yang diberikan oleh dokter itu saya pikir sudah cukup bagus ya, tinggal dikombinasikan saja dengan terapi yang ada di terapi kolbu, dikombinasikan. Nah, sambil dilihat nanti kalau memang perkembangannya sudah mulai bagus, pelan-pelan obatnya dilepas, dan melepas obatnya pun atas anjuran dokter ya. Sekali lagi, obat yang memberikan dokter, yang melepasnya pun harus dokter. Kami di terapi kolbu membackup
membackup tugas dokter, dan kami tidak ingin memberikan kerancuan pada tugas dokter, yaitu dengan cara apa? Kita tidak memberikan obat ataupun jamu sama sekali. Saya pikir demikian. Baik ya, dan mungkin bagi Anda pemirsa yang ingin langsung datang ke terapi kolbu, Anda bisa mencatat nomor telepon dan juga alamatnya di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Nomor teleponnya di 021 8582 029 atau di 021 8500 413 atau di 021 705 80381. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah komersial break berikut ini. Allah itu sangat menyenangi pada orang-orang yang beriman atau orang-orang yang yakin. Saksikan pengobatan spektakuler tanpa obat, tanpa pijat, tanpa obat herbal hanya di Terapi Kalbu. Kita harus mengerti apa